Parasmadhita saluhutna, syukur pada Tuhan karena hanya berkat-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini untuk beribadah. Sebelum kita mulai, mari kita merendahkan diri dan berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita kembali berkumpul dalam ibadah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Hendaknya kita selalu memuji Tuhan kita yang Tritunggal, yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita, juga gerejanya. Hingga kini kita boleh berjalan dalam berbagai situasi yang terjadi. Marilah selalu melakukan segala pekerjaan yang baik, yang berguna, dan menjadi sukacita bagi sesama kita. Terpujilah Allah yang Tritunggal, yang selalu menyertai perjalanan gerejanya, juga yang selalu mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Topik minggu hari ini mengajak kita supaya saling menghargai dan mengasihi sesama kita. Sebab manusia tidak untuk diperjualbelikan. Hal itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan akan semakin membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Merendah dirilah di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah memulai ibadah kita. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita menyanyi dari buku ND nomor 9 ayat 1 dan 4. Di ayat 4, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Oh
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan memohon, penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa kami dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Biarlah firman-Mu yang kudus tumbuh dalam hati kami, sehingga kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami mohon semuanya itu karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayat 2. Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-13 setelah Trinitatis ini tertulis dalam Lukas 14 ayat 13. Lukas 14 ayat 13. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita menyanyi dari buku ND nomor 165 ayat 1 dan 2. Di ayat 2, jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa.
Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang Maha Kuasa, kami telah melihat besar kuasa-Mu yang melampaui segala kekuatan yang ada di dunia ini. Kami belum diperkenankan kembali beribadah di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, kasihanilah kami, yakinkanlah kami akan kuat kuasa-Mu yang melampaui segalanya, agar kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, sebab Tuhanlah sumber kehidupan kami dan benteng pertahanan kami. Ya Tuhan Allah, penuhilah hati kami dengan iman, agar kami yakin dan percaya hanya kepada kuat kuasa-Mu dalam kasih setia-Mu. Ya Tuhan Allah kami telah disebut sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Tuhan kami. Oleh karena itu, kami harus hidup dalam perangai yang baik di hadapan-Mu. Kami harus menjadi pelaku kasih terhadap sesama kami. Tetapi sering dalam hidup kami kembali melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kami sering seperti Yudas menyerahkan darah orang berdosa. Kami memperlakukan sesama manusia bagi benda yang diperjualbelikan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, jauhkan kami dari perilaku yang jahat, karena itu tidak berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Allah kami, jauhkanlah dari hati kami perangai yang tidak baik, agar kami tidak memperjualbelikan sesama kami. Ya Allah Tuhan kami selalu memohon kepadamu agar berilah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Waktunya sudah semakin dekat. Gereja-Mu HKBP akan melaksanakan Sinode Agung pemilihan pimpinan HKBP. Kami melihat betapa banyak hambatan-hambatan yang sedang terjadi. Salah satunya pandemi COVID-19. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh panitia yang telah diangkat untuk mempersiapkan Sinode Agung HKBP. Juga pemerintah kami, kiranya Tuhan memampukan mereka untuk mengatasi berbagai persoalan di negara kami ini, agar mereka juga mendukung rencana gereja-Mu yang sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami saling berdamai dan jauh dari rencana kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, kiranya rencana gereja-Mu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Kini ku datang
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, bersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 180 ayat 1 dan 4. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Kejadian 37 ayat 23 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudara-saudaranya dia lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi, kemanakah aku ini? Demikian isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku ND nomor 476 ayat 1 dan 2. Di ayat yang 2, jemaat persilakan bangkit berdiri. Aku
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan duduk. Kita mendengarkan warta jemaat buat kita pada minggu ini. Warta Jemaat Pelayanan HKBP Delta Mas Resort Lipo Cikarang di minggu ke-13 setelah Trinitatis tanggal 6 September 2020. Warta yang pertama, ucapan selamat beribadah. Majelis Jemaat HKBP Delta Mas mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat yang pada saat ini melaksanakan peribadahan di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yang kedua, nama minggu. Nama minggu kita hari ini adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis, yang artinya ketritunggalan Allah. Dan topik minggu pada hari ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Yang ketiga, jaga jarak secara fisik atau physical distancing. Marilah kita secara sadar untuk dapat melaksanakan anjuran pemerintah dengan melaksanakan protokol kesehatan dimanapun kita berada, dengan selalu menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, atau physical distancing. Dengan kita turut serta melaksanakan anjuran ini, penyebaran virus corona dapat diputus, dan kita pun sudah turut serta menjaga diri kita dan keluarga kita dari wabah virus ini, dan kita tetap berdoa kiranya obat dan vaksin terhadap virus corona ini segera ditemukan melalui campur tangan Kristus Yesus. Kepada seluruh warga jemaat HKBP Delta Mas, kami ajak dengan penuh iman agar tetap berdoa kepada Yesus Kristus, Sang Tabib yang Maha Agung, agar wabah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir. Salam sehat. Warta yang keempat, kegiatan kategorial. Kegiatan kategorial dilaksanakan melalui Hangouts aplikasi, yaitu kegiatan PA perempuan, kegiatan PA remaja atau Naposo, kegiatan belajar katekisasi CD, dan kegiatan Rabu Gembira. Yang kelima, jemaat sakit. Marilah kita bersama-sama membawakan dalam setiap doa kita untuk kesembuhan saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit atau dalam pemulihan, yaitu Inang Nyonya Situmorang atau Inang Hotma Borussia Lagan dari Wik Hegar dalam masa pemulihan setelah operasi. Yang keenam, pertanyaan lingkungan. Jumat tanggal 11 September 2020 jam 20, ibadah pertanyaan WIK dilaksanakan di rumah masing-masing keluarga jemaat. Yang ketujuh, ibadah minggu sekolah minggu. Ibadah minggu anak sekolah minggu tanggal 13 September 2020 jam 8 sampai selesai dilaksanakan melalui ibadah multimedia. Kami minta kepada orang tua anak sekolah minggu agar dapat kiranya membantu dan mengerahkan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mengikuti ibadah minggu tersebut. Yang kedelapan, persembahan ke kantor pusat. Pada hari Minggu ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang kedua ke kantor pusat yang ditujukan untuk pelean tuulaun pahepakpon ibadah dohot musik. Warta yang ke-9, ucapan selamat ulang tahun. Majelis Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran serta ulang tahun pernikahan pada 1 minggu ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 9 ayat 11. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Mereka yang berulang tahun kelahiran dapat kita lihat dalam daftar jemaat yang berulang tahun.
Daftar jemaat yang berulang tahun kelahiran yaitu 1. Amang Alson Pranto Opusunggu dari lingkungan Hegar. Yang kedua, anak kami Evan Yehezkiel Simatupang, lingkungan Delta Mas. Yang ketiga, anak kami Manuel Sinaga, lingkungan Delta Mas. Yang keempat, Inangini Elvina Borusi Laban, lingkungan Diaspora. Untuk laporan keuangan dapat kita lihat di layar ini. Dan apabila ada kekeliruan dalam warta ini, baik dalam penulisan nama, jumlah, maupun tanggal, kiranya dapat menyampaikan kepada kami Parhalado agar dapat kami lakukan perbaikan pada warta minggu depan. Demikianlah warta di minggu ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satukan hati kita di dalam dua syafaat. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan atas segala berkat, kasih dan penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami hari lepas hari. Kami bersyukur Tuhan karena di hari ini kami masih boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam peribadahan minggu ini yang masih bisa kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan hadir di setiap rumah kami dan kasih Tuhan menyertai kami semua jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Tuhan, Engkaulah yang memberkati semua keluarga-keluarga jemaat-Mu Tuhan. Di saat ini kami menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Oleh karena pandemi virus corona yang belum berakhir dari negara kami ini, bukan hanya persoalan sakit penyakit yang kami hadapi Tuhan, tetapi juga kepada kecemasan kami di dalam menghadapi persoalan ekonomi di dalam keluarga kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang Maha Tahu akan seluk-beluk kehidupan kami. Engkau jugalah yang merancang kehidupan kami. Hari ini Tuhan, biarlah kami bersama-sama menyerahkan setiap diri kami kepada Tuhan, sehingga kami memperoleh kekuatan, hikmat untuk menjalani hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kami. Kami yakin Tuhan, saat kami berserah kepadamu, Tuhan yang akan memberikan yang terbaik kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk selalu mengucap syukur atas setiap apa yang terjadi dalam hidup kami. Apapun itu Tuhan, itu semua cara Tuhan untuk menguatkan iman percaya kami. Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan yang memberi kesembuhan buat mereka. Terkhusus Tuhan, kami berdoa buat Amang Opung Donald Sitorus, Inang Borusi Alagan, Inang Borusi Tinjak, di mana saat ini mereka menjalani masa pemulihan di rumah. Kiranya Tuhan yang menjamah tubuh mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar mereka mengalami kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Kembali mereka boleh beraktivitas seperti semula. Begitu juga Tuhan, jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran di dalam satu minggu ini, kiranya Tuhan yang memberkati mereka dengan umur panjang, kesehatan, kebahagiaan di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau beri hikmat dan kebijaksanaan kepada pemerintah kami di dalam menjalankan roda pemerintahan ini dan memimpin bangsa kami ini Tuhan ke arah yang lebih baik lagi. Berkati para ilmuwan yang saat ini sedang berjuang, bekerja keras untuk mendapatkan vaksin untuk mengobati virus ini Tuhan. Dan juga para medis yang menjadi garda terdepan dalam menangani pandemi ini. Kiranya Tuhan memberi mereka kekuatan, sukacita kepada mereka di dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit Tuhan. Kalaupun Tuhan saat ini ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit oleh karena virus ini, Tuhanlah yang memberi pertolongan kepada mereka, memberi kesembuhan, kekuatan, sehingga mereka boleh pulih kembali dari sakit mereka untuk menjalankan pelayanan mereka. Tuhan, buat setiap pelayanan di gereja ini Tuhan, berkati agar semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga kepada kami para pelayan yang bertugas Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami, memberkati tugas-tugas pelayanan kami, sehingga apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu HKBP Delta Mas. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan Inang Pendeta kami. Berkati Inang Pendeta kami Tuhan, dan juga kami jemaat-Mu, buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu.
dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami. Berkati kami Tuhan, dan terimalah doa kami ini dan kehendak-Mu lah yang terjadi. Ampunkan kami atas segala dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembali kita menyanyi dari buku nyanyian nomor 743 ayat 1 dan 2 sambil mengumpulkan persembahan yang pertama. Damai sejahtera Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pada hari ini, Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Pada waktu Judas yang menyerahkan Dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia, lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, "Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan, sebab ini uang darah." Sesudah berunding, mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka
memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk, seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini tentunya kita pernah mengalami kekecewaan. Kecewa kepada orang lain atas kepercayaan yang telah kita berikan kepadanya. Kekecewaan yang dilakukan oleh teman kita, oleh keluarga kita, bahkan mungkin sahabat kita. Peribahasa yang tepat, menggunting dalam lipatan. Ini bentuk suatu tindakan yang melakukan penipuan ataupun pengkhianatan yang tentunya ini merugikan orang lain. Alkitab mencatat salah satu bentuk pengkhianatan yang dilakukan pada zaman Alkitab yaitu tindakan yang dilakukan oleh Judas Iskariot kepada gurunya yaitu Tuhan Yesus, yang mana Judas menjual Yesus kepada para imam kepala dengan nilai uang 30 uang perak. Pada masa dulu adalah hal yang biasa menjual manusia yang terjadi kepada para budak, yang mana setiap budak dihargai dengan nilai uang 30 uang perak. Judas Iskariot merupakan satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Selain itu, Judas juga berperan sebagai bendahara dalam membeli segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan Yesus dengan para muridnya. Ternyata walaupun Judas terbiasa dalam memegang uang, ini bukan menjadi satu kepastian bahwa ia adalah pribadi yang tidak mencintai uang. Dicatatkan dalam Yohanes 12 ayat 6 bahwa Judas adalah seorang pencuri. Adalah hal yang biasa ia mengambil uang yang berasal dari kas. Jadi meskipun Yesus telah melakukan atau memberikan pengajaran mengenai perumpamaan bendahara yang tidak jujur, namun ternyata pengajaran tersebut tidak memiliki dampak sama sekali terhadap kepribadian Judas yang senang mencuri ataupun yang suka mencuri. Hal ini memiliki makna bahwa ketika seseorang hati dan pikirannya dikuasai oleh uang, maka apapun bentuk pengajaran yang disampaikan oleh orang lain kepadanya, ia tidak akan menerima pengajaran tersebut atau pengajaran tersebut tidak memiliki dampak dalam kehidupannya. Sama dengan dikatakan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Itulah yang terjadi dalam kepribadian Judas Iskariot. Saudara-saudariku yang terkasih, apabila seseorang hati dan pikirannya dikuasai oleh uang, maka apapun akan ia lakukan agar keinginannya akan uang terpenuhi. Bahkan ia sanggup dalam menipu ataupun mengkhianati temannya sendiri, asallah uang tersebut ia peroleh. Ia akan berutang ke sana kemari tanpa memikirkan kapankah utangnya tersebut akan dibayar. Apabila saudara-saudariku yang terkasih memiliki teman atau mengenal pribadi seseorang seperti yang dimiliki oleh Judas Iskariot, maka tentunya kita harus berhati-hati kepadanya. Tidak menutup kemungkinan bahkan dia juga akan mengorbankan kita apabila keinginannya tersebut semakin kuat di dalam dirinya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam firman ini dikatakan bahwa ketika Judas mendengar Yesus dijatuhi hukuman mati, maka menyesallah dia. Dia menyesal dan datang kepada para imam kepala dan juga tua-tua Yahudi dan menyatakan penyesalannya. Kemudian dia mengambil tindakan
mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh Judas Iskariot adalah tindakan yang tidak layak untuk ditiru, apalagi bagi kita orang Kristen. Gereja HKBP dengan jelas akan memberikan sanksi bagi setiap warga jemaat yang melakukan tindakan bunuh diri. Kehidupan manusia adalah mutlak di bawah kendali Allah. Allah yang memberikan nafas kehidupan, maka Allah lah yang berhak untuk mengambil nafas kehidupan yang Ia berikan bagi setiap manusia. Itulah sebabnya dalam ajaran gereja kita, gereja HKBP, tindakan bunuh diri, apapun hal yang melatar belakangi, hal tersebut tidak dibenarkan. Apabila terdapat warga jemaat yang melakukan tindakan bunuh diri, maka gereja akan memberikan sanksi gereja kepada yang bersangkutan. Orang tersebut tidak akan diberikan pelayanan pemakaman oleh gereja. Selain itu, gereja juga tidak akan mengadakan tindakan ataupun pelayanan penghiburan kepada keluarga yang sedang berduka, dan nama orang yang bunuh diri tersebut tidak akan diwartakan dalam warta kematian pada hari Minggu. Dan juga apabila gereja tersebut memiliki lonceng, maka gereja tidak akan membunyikan lonceng kematian, pertanda ada warga jemaat yang meninggal dunia. Oleh karena itu, jemaat yang terkasih, sangat penting untuk diberikan pengajaran kepada setiap orang-orang yang kita kenal. Kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak yang kita kasihi, keluarga yang kita kasihi, bahwa tindakan bunuh diri ataupun mengakhiri hidup secara paksa adalah satu tindakan yang tidak layak untuk dilakukan oleh orang Kristen. Dan ini adalah bentuk pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan, nilai kehidupan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, melalui firman Tuhan bagi kita pada hari ini jelas hendak menekankan bahwa apapun alasan yang melatar belakangi seseorang untuk melakukan tindakan bunuh diri, tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan dalam firman Tuhan. Sebab tidak seorang pun manusia memiliki hak atas kehidupannya. Kehidupan, nafas kehidupan adalah mutlak di bawah kendali Allah. Allah yang memberikan, maka Allah lah yang berhak untuk mengambil nafas kehidupan dalam kehidupan manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagaimana Alkitab menuliskan bahwa Judas menyesali tindakannya karena menjual Tuhan Yesus kepada para imam kepala, namun kemudian dia mengakhiri kehidupannya. Ini jelas bukanlah bagian dari bentuk penyesalan yang secara penuh. Artinya apa? Ketika seseorang benar-benar menyesali dengan tindakan yang ia perbuat ataupun tindakan yang ia lakukan, maka penyesalan tersebut bukan hanya sekedar ucapan, tetapi harus terlihat melalui tindakannya, sehingga baik perkataan maupun tindakan benar-benar ia menunjukkan penyesalan ataupun perubahan hidup ke arah yang lebih baik. Inilah yang disebut sebagai makna pertobatan. Bertobat, menyesali suatu tindakan secara perkataan dan melalui tindakan, berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama. Saudara-saudariku yang terkasih, topik minggu pada hari ini, manusia tidak untuk diperjualbelikan. Allah menciptakan manusia segambar dengan rupanya, yang mana manusia diberikan kuasa untuk
menguasai dan menaklukkan dunia ini ataupun bumi ini, ada 3 hal yang mendasar yang melekat dalam diri manusia, yaitu hidup, kebebasan, dan juga kebangkitan. Tindakan memperdagangkan manusia adalah suatu bentuk tindakan kekejian yang jelas melanggar hak asasi manusia, hak untuk memperoleh kebebasan, hak untuk memperoleh kebahagiaan, hak untuk memperoleh kehidupan. Segala bentuk transaksi yang dilakukan kepada manusia itu tidak dapat dibenarkan. Sebagaimana yang terjadi dalam diri Yusuf, para saudara-saudaranya menjual ia kepada saudagar kaya karena dilatar belakangi kebencian. Yesus yang dijual oleh Judas Iskariot kepada para imam kepala karena keinginannya untuk memperoleh uang, ataupun orang-orang yang melakukan perdagangan manusia dengan latar belakang agar kehidupannya semakin layak, ataupun orang-orang yang melakukan perdagangan manusia dengan alasan untuk memperoleh keuntungan ataupun untuk mendapatkan pekerjaan. Apapun bentuk alasan yang melatar belakangi tindakan memperjualbelikan manusia adalah tindakan yang tidak dibenarkan oleh Alkitab. Sebab manusia bukanlah barang yang dapat diperjualbelikan. Manusia tidak dapat diperjualbelikan seperti anak-anak yang diperdagangkan, kemudian dipekerjakan menjadi para pekerja dengan upah ataupun gaji yang minim. Kemudian para majikan yang memperlakukan para pekerjanya seperti barang dagangan dengan alasan utang piutang yang dimiliki, ataupun apapun bentuk perdagangan yang dilakukan kepada manusia. Hal tersebut tidak dibenarkan di dalam Alkitab. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita hidup di dalam rasa takut kita kepada Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena kita meyakini bahwa Tuhan Allah yang kita sembah ada di mana-mana. Apapun hal yang kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita, haruslah firman Tuhan yang paling utama. Sehingga melalui kehidupan kita sehari-hari, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas firman-Mu yang kami dengar pada hari ini, yang mengajarkan kami Tuhan untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah kami Tuhan untuk senantiasa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami juga menjadi terang, menjadi garam bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, biarlah melalui kehidupan kami, nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan yang memberkati segenap warga jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah berkat sukacita, damai sejahtera, kesehatan semakin Tuhan tambahkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi. Yesus,
berdoa untuk menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.